Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa masa kanak-kanak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipenuhi dengan berbagai cobaan. Mula-mula ibunya yang sangat disayangi, yakni meninggal dunia, dan kemudian disusul oleh kakeknya 2 tahun kemudian. Lalu beliau hidup bersama paman yang dalam sejarah berikutnya sebagai orang yang mendukung perjuangannya. Akan tetapi beliau tidak mau beriman. Adapun teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah pekerja keras. Sejak kanak-kanak Rasulullah sudah suka bekerja, walau usianya baru 4 tahun ketika diasuh oleh Halimah. Beliau sudah ikut mengembala piaraan keluarga Siti Halimah. Sampai suatu saat ada peristiwa yang sangat luar biasa, yakni kedatangan 2 orang laki-laki yang serba berpakaian putih, bahwa orang tersebut menangkap dirinya dan membelah perutnya, kemudian membuang bedah hitam dari dalam perut beliau. Dan selanjutnya beliau diserahkan ke Halimah kepada Aminah, yakni ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad mengembala hewan ternak keluarga Halimah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab. Dengan demikian, hewan-hewan ternak tersebut sangat gemuk dan terawat dengan baik. Dan seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah besar sebagian penduduk yang dimiliki atau yang memiliki hewan akan diserahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk digembalakan. Dan sebagian besar penduduk di tempat tinggal Halimah sangat kagum dengan kepribadian yang dimiliki oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang anak yang suka bekerja, tidak suka bermalasan-malasan atau bermalas-malasan. Walau sebenarnya untuk itu bisa karena beliau adalah penguasa Ka'bah. Dan yang kedua, jujur dan dapat dipercaya. Sejak usia kanak-kanak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai seorang yang jujur dan dapat dipercaya. Tiada seorang pun yang sejujur beliau. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin. Bahkan nama Al-Amin lebih dikenal daripada nama aslinya, yaitu Muhammad. Bahwa Rasulullah juga tidak pernah berbohong. Ada seseorang yang berbohong itu sama dengan membohongi dirinya sendiri. Orang yang berbohong selalu menganggap orang yang dibohongi adalah bodoh. Padahal sebenarnya suatu saat kebohongan tersebut suatu saat pasti akan terbongkar.
Kalau sudah terbongkar, maka orang yang berbohong itu akan malu dengan sendirinya, malu pada diri sendiri dan juga malu pada orang lain. Dan di samping itu, orang yang berbohong akan dikucilkan dalam pergaulan. Bahkan apa yang dilakukan oleh seorang yang pernah berbohong sulit dipercaya, walaupun sebenarnya yang dilakukan itu adalah suatu kebenaran. Suatu saat ada seorang yang ingin mencari perhatian dari orang di kampungnya. Oleh karena itu, di siang hari dia berteriak-teriak minta tolong, ada harimau yang akan menerkamnya. Tentu saja seisi kampung keluar dan membawa beraneka macam peralatan. Dan akan tetapi mereka sangat kecewa. Ternyata orang tersebut hanya bohong belaka. Oleh karena itu, dengan perasaan dongkol, orang-orang itu yang sudah ditipu masuk rumah masing-masing dengan perasaan yang sangat kecewa. Dan orang tersebut sangat senang, ternyata dirinya bisa mengerjai orang lain. Oleh karena itu, pada hari berikutnya, orang tersebut mengulangi perbuatannya. Dan kali ini, orang-orang tertipu lagi. Mereka berhamburan ingin menolong orang tersebut. Dan sementara orang yang berbohong itu sangat gembira dan tertawa riang. Maka ketika suatu hari orang itu berteriak minta tolong karena dikejar harimau yang memang banyak berkeliaran di dusun, mereka membiarkan orang tersebut berteriak kesakitan. Orang-orang dusun tidak mau tertipu lagi. Baru setelah orang tersebut kesakitan, tidak terdengar, orang kampung keluar ingin melihat apa sebenarnya yang terjadi. Dan ternyata tubuh orang tersebut sudah dikoyak-koyak seekor harimau. Darah berceceran di mana-mana. Dan untung orang tersebut masih dapat ditolong oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan menahan rasa sakit, orang tersebut berjanji untuk tidak mengulangi kebohongan yang pernah dilakukan. Akan tetapi, dari kebohongan yang dilakukan dirinya harus kehilangan sebuah telinga, bibirnya sobek, dan sebatas pergelangan tangan menjadi santapan harimau yang menyerangnya. Demikianlah teladan Rasulullah bagian pertama.